Halo sobat online dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah bisa lihat di meja gua ada satu kit lagi dari Gundam Frame yang namanya codename-nya Barbatos ya. Ini mock kit bootleg ya, tapi gue juga pernah nonton animenya walau cuma satu season. Di animenya ini rilisnya tahun 2015-an, namanya Iron Blooded Orphan ya. Jadi mengisahkan kumpulan tikus-tikus luar angkasa ya. Jadi anak-anak yatim piatu yang jadi budaknya CGS. Mereka bisa lepas dari CGS ketika diserang oleh Gjallarhorn, dan di sini dipimpin sama si Orga ya. Jadi nama pimpinnya Orga. Dia punya teman yang ya pokoknya dia punya temen yang dukung perjuangannya, itu memang diandelin banget. Namanya Mikazuki, dia yang jadi pilot dari si Barbatos ini. Ini gue ada cuma bootlegnya. Dulu gue beli Bandai Ori itu tahun 2015 atau 2016 ya. Jadi di tahun itu rilis HG Ibo ya, high grade untuk Iron Blooded Orphan. Gue lihat-lihat sini emang benar-benar niru dari si Bandainya ya. Cuman kita lihat aja ntar. Di sini dalamnya ada ya semua runner dikumpulin jadi satu ya sob ya. Ini dia dan ini manual booknya seperti booklet seperti ini ya, kayak gitu. Nah, kita lihat di sini dapat apa aja ya. Dari ada berapa runner kita hitung ya. Runner-runnernya ya, ternyata tidak ada water slide decal yang masih sama kayak dulu. Nih, ini ada stiker-stikernya doang nih. Ini mata, ini buat dadanya ya. Oke, lihat ini udah pasti stand base-nya ya, ini satu stand base. Ini yang C cuma segini doang. Ini buat kepala, dada, ini apa nih, matanya karena tahu. Ini ada satu runner C, E, ini buat senjata ya, mace buat ini juga ada katananya. Ini A2, ini polycapnya segini doang ya, polycapnya kecil. Lalu di sini ada A1-nya nih. Oke, dan ini yang kecil ini merah apa nih? Ini D untuk tapak kaki sama ini ada mata ya. Dan yang putih ini untuk bodinya ya B ya. 1, 2, 3, 4, 7, 8 sama stand base nya ya. Jadi untuk Barbatos ini cukup sedikit, dan hanya ada 3 runner yang lumayan besar, makanya tadi di cuma ada satu plastik doang ya. Jadi nggak dipisah per runnernya, itu nggak disekat pakai plastik, jadi dijadiin satu. Oke, kita lihat gimana hasilnya nanti ya. Oke, lanjut step selanjutnya, perakitan.
Oke sob, sekarang kita eh, gua pakai metode gua sendiri untuk langkah proses awalnya itu kita akan potongin semua part dari runnernya dan kita masukkan ke dalam kotak ya, kita sorting berdasarkan runnernya. Berhubung ini partnya sedikit ya, jadi gua akan sorting runner-runner ini ke dalam 3 box ya, 3 box Tupperware apa microwave inilah ya. Jadi kita akan siangin semua part dari runnernya dan kita masukin ke dalam box sesuai dengan runnernya ya. Kita pakai ABC aja karena ini A-nya itu ada 2, B-nya 1 runner yang paling besar, dan C, D, E dan lain-lain ini karena sedikit kita jadiin ke dalam satu kotak aja ya. Jadi ini kita butuh ini ya. Kelebihan dari kita pakai cara ini, ketika nanti mulai merakit, kita akan fokus merakit aja. Jadi kita sudah tidak butuh lagi stand runner yang di belakang ini nggak kepake. Jadi kita rakit, potongin parts yang mau dirakit, taruh runnernya lagi lah, taruh si ini nipper ditaruh lagi, ganti bersihin gate dari runnernya lagi, potong, gosok, kayaknya ribet ya. Jadi kita fokus penggunaan nipper di proses pertama ini untuk motongin ini semua ke dalam parts. Jadi ketika nanti kita build, kita nggak usah pindah-pindah runner, main potong nipper, ngambilin partnya yang mau dirakit, itu sudah kita lakukan di awal ya. Jadi tidak ribet bolak-balik ganti tools ya, dari cutter pen, nipper, sama gosok sanding pakai sanding sponge ya kayak gitulah. Jadi menurut gue ini cara yang praktis ya. Oke, langsung kita siangin aja. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke step selanjutnya ya. Oke sob, jadi ini sudah kita siangin semua dari runnernya ya, semua part, runner A, B, C, D, E, C, D dan E sudah semua. Untuk Barbatos ini ya, Barbatos kit bootleg masih normal ya untuk dari part-partnya. Untuk yang runner warna ini ya, yang A ini ada beberapa yang sudah antara sambungan dari runner ke partnya itu kan ada gate ya, ada gate yang harus kita potong. Nah, dari situ ada beberapa parts yang gue temuin, ada sekitar 2 atau 3 parts yang sudah tidak ada gate-nya ya. Tapi dari bentuk partnya sendiri sih lumayan utuh ya. Kalau yang itu nggak terlalu masalah ya. Ini yang gue temuin di part di B ya, part runner B ya. Di runner B ini gue nemuin beberapa gate yang gendut ya sob ya. Jadi gate-nya itu tebel. Selain itu kalau kita tidak jeli, mungkin kita salah potong ya. Dan paling gue part mana ya tadi. Jadi kenapa masalah dari gate-nya yang gendut itu lebih menyebalkan ya sob ya? Karena di sini bisa dilihat nih, bisa kelihatan nggak ya? Nah, di sini kan ada, kalau kita potong yang nyambung dari si bagian parts dengan runnernya itu kan ada gate ya. Normalnya itu kan adalah ukurannya kecil. Jadi ketika kita bersihkan dan kita gosok, itu kutil-kutilnya ya, karena kecil kutilnya itu lebih mudah. Nah, yang jadi masalah ketika gate yang harusnya bentuknya kecil-kecil untuk yang dipotong, itu plastiknya itu lumayan tebal ya sob. Jadi gate-nya itu gendut, itu bukan kutil lagi jadinya, itu namanya koreng ya sob, gede banget.
Nah itu nanti yang PR ketika kita merakit itu juga kita harus bersihkan ya untuk mendapatkan hasil build yang sleek and clean. Jadi gue lupa sih karena tadi ada cuma sekitar 2 part aja sih yang gate-nya gendut. Jadi nanti mungkin ketika ngerakit kalau inget akan gue record coba ya. Jadi sekarang ini semua posisinya sudah lepas dari runner, tinggal kita buka kitab panduan, kitab panduannya di sana, dan kita akan mulai rakit. Oke, kita langsung masuk proses perakitan ya sob. Oke sob, jadi kita sudah selesai untuk proses buildingnya. Di sini kita sudah juga tambah detailing tipis-tipis, baru cuma lining marker aja sama dikit-dikit pakai pewarna sedikit ya. Jadi alternate karena kita nggak pakai stikernya, yang stiker biasa, akhirnya kita detailingnya pakai marker aja. Oke, ini untuk bagian torso ya. Bagian torsonya dengan kepalanya bisa muter 360 derajat, untuk nunduk dan dengaknya lumayan jauh ya. Oke, di sini udah kelihatan keren, apalagi kalau dari angle sudut bawah kayak gini ya. Kita mulai dengan tangan kanan, kita pasang dari tangan yang baik. Oke, ini tangannya. Untuk tangannya bisa muter 360 derajat, masih gampang copot untuk tangannya itu ya, karena ini ada bisa keluar dikit seharusnya ya. Nggak terlalu banyak dia. Untuk dari bahunya artikulasinya nggak terlalu jauh, tapi tangan bisa lumayan. Dan ini untuk armor di bahunya juga ada artikulasi ya. Ada artikulasinya, dia bisa 360 derajat karena lengannya ini pakai ball joint. Untuk artikulasinya agak seret ya untuk armnya ini. Nah tuh dia karena ada ini ganggu ya, kalau mau 180 derajat ini bentuknya seperti ini di armornya, jadi agak keganggu. Untuk sikunya lumayan sudah udah lumayan jauh ya, walau tidak ada double joint. Untuk sikunya pergelangan tangan juga agak longgar tapi tidak terlalu loose ya, jadi megang senjata pun masih agak cukup kuat. Dan ini armor bahunya juga kadang mudah lepas juga ya. Nah ini karena seret dan kadang ini gampang lepas ya kalau kita sedang artikulasinya sedang kita atur. Agak kekurangannya dari situ juga ada beberapa bagian nih yang kualitas plastiknya agak jelek ya, jadi kita mesti rapihin, kita kikis pakai cutter pen dan perlu digosok ya untuk bekas-bekas gate, potongan gate dari runnernya. Oke, dan ini kemarin udah ngeklik, ini belum gua ini lagi, lihat yang bawah ini nggak ada SIM ya, tapi ini di depan jadi ada SIM. Ini sempet gua tinggal seharian, ternyata dimainin anak gua dan tadi copot, kayaknya dia bongkar tangan kanan karena ini shieldnya juga lepas ya. Belum gua periksa lagi sih, baru gua pasang tangannya. Oke, ini bagian pinggulnya. Di sini karena pinggangnya slim,
Ini mudah banget sih untuk muter 360 derajatnya ya. 360 derajat. Untuk gerakan torsonya ada artikulasi agak keras nih. Nah, klik ya dia. Ya, artikulasinya kita lihat. Nah, ini posisi nunduk, posisi dengak sedikit aja sih. Nah, ini di sini ada jalurnya ya kalau dilihat. Nah, itu. Nah, jalurnya ini juga ini copot lagi nih. Ini beberapa banyak join yang mudah lepas. Mungkin nanti akan gua lapis, gua coating pakai ini ya, pakai lem cair, lem power glue atau lem Korea atau Dextone apalah namanya ya, biar agak lebih, bukan seret sih, maksudnya biar nggak mudah lepas ya. Kalau untuk artikulasi di kakinya nggak banyak ya, nggak terlalu banyak, karena kalau ke depan oke, yang ke belakang ini fix untuk skirt belakangnya, rok belakangnya di panggulnya ini, jadi ketahan cuma segini, dan di lututnya pun cuma segini ya. Paling kita main di ujung kaki, tumit pun nggak bisa, dia cuma cuma bisa goyang ke kiri dan ke kanan. Ini juga agak keras ya, ini bisa muter 360 derajat. Dan ini juga harusnya bisa muter sih, cuman agak keras ya, agak keras dan copot lagi ya. Ini sering lepas nih ringnya ini. Ketika kita artikulasiin, si ringnya ini malah copot, dan dipasangnya itu lumayan keras nih ya. Nah, oke, mesti digerakin itu sambil ditahan ya, ditahan biar dia nggak lepas dari relnya ya. Nah, kalau ini ujung kakinya juga lumayan banyak sih, ke kiri ke kanannya. Oke, jadi ini karena nggak pakai stiker ini gue cuma lining aja, karena gue nggak begitu suka dengan stiker ya, takutnya kemakan usia juga akan lepas nantinya. Jadi ini gue pakai marker aja. Di sini gue pakai hitam black gun ya modelnya, dan juga untuk ini kaki-kakinya nih, biar efek inner frame-nya itu nggak plastik banget lah. Jadi kita tambahin aksen-aksen warna sedikit ya, apalagi ini metal gun itu agak sedikit lebih realistik seperti metal ya. Jadi bagian inner frame-nya ini kalau lihat ya, nah itu kita kasih aksen. Nah, untuk aksesorisnya kita ada backpack. Ya, ini sebenarnya custom fighter yang lumayan ya, dari 72 frame Gundam. Si Barbatos ini sih basicnya dia fighter ya kalau ngeliat dari ininya, cuman dia itu sudah karena dia lebih ke buat agility dia combat ya, jadi bentuknya itu nggak terlalu kotak kaku seperti fighter umumnya ya. Finnya juga agak berubah dikit, yang pasti sih dari bentuk dadanya dan kokpitnya ya, posisinya masih sama di sini. Juga di sini ada air intake-nya juga. Itu ya mirip-mirip lah dengan si fighter karena basicnya itu, cuma dia lebih custom aja sih. Kita dapat 2 senjata yang bisa dipasang di backpacknya. Untuk senjatanya sendiri ini ada mace two handed mace.
Jadi ini bisa dipegang dua tangan karena emang dari bobotnya juga memang harus dipegang oleh dua tangan, yaitu handed weapon modelnya ya. Nah, ini dia. Dan kalau seperti ini ya tidak terlalu loose ya, palingan ini aja nih, karena gue masih belum nemu ini megangnya gimana sih, tapi gini sih udah kuat harusnya tuh ya. Oke, summary dari gua unboxing sampai proses buildnya itu, ini adalah bootleg paling jelek ya dari build quality-nya, karena banyak gua temuin cacat produksi ya, dari mulai gate yang terlalu tebal, terus banyak lelehan plastik walau tidak cuma ada 1-2 part ya. Cuman PR-nya banyak, mesti banyak yang di ini. Gue tadi sempet ada kutil di bahunya gede, itu gue sempet udah gue ratain pakai cutter pen dan gue gosok, lalu gue polish, udah agak lumayan. Cuma kayaknya harus semuanya ya, mana lagi ya bagian-bagian yang perlu nih, kayak ini aja nih agak-agak buram plastiknya, kayak perlu dipolis lagi deh ya, seperti itulah. Dan juga ada beberapa, termasuk ini nih frame di bahunya itu bakal yang akan gua coating pakai Dextone biar lebih nempel aja ya. Jadi abis di coating kita amplas dikit biar dia agak ada ngegritnya ya, ngegrit. Itu aja sih. Dan ini juga dapat 2 senjata yang dipakai. Ini di season 1 sih senjatanya ini sama ini ya. Cuma yang dia senjata custom tuh ketika sampai di blok ekonomi di Afrika itu, yang ada model jepitan ketika lawan si Carla itu nggak ada. Jadi cuma 2 weapon ini doang, mace sama ini, sama katana ya. Katana ini yang dipakai buat ngebasmi si Ain ya, yang udah terintegrate sisi manusianya dengan Gundam frame. Oke, jadi walaupun ini jelek, gue tetap seneng sih sama bentukan si Barbatos ini. Ini kayaknya yang form keempatnya ya. Mungkin nanti kedepannya gue juga akan kumpulin semua formnya si Barbatos, seperti Barbatos Lupus dan Barbatos Lupus Rex ya. Dulu ini doang sih gue dulu punya, makanya ini gue sebagai starter lagi. Ketika sekarang gue rewatch di season 1 baru mulai season 2 gue nonton, jadi belum muncul sih si Barbatos Lupusnya. Oke, gue rasa cukup untuk video kita kali ini untuk Gundam Barbatos bootleg ya. Jadi gue maklumin dengan segala kekurangannya, tapi dari pengalaman gue build bootleg ini salah satu yang terburuk lah ya untuk saat ini ya. Dari build quality-nya banyak PR-nya, mesti harus dibersihin karena plastiknya itu kelihatan banget, tidak seperti bootleg gua yang sebelumnya gua. Oke, terima kasih, sekian untuk saat ini, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.